Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta sholawat dan salam kepada baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Mutia Aprilia dengan NPM 2005160121, Ajeng Sutriningsi dengan NPM 2005160151, Melani Putri Dewita dengan NPM 2005160116. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan mengenai audit pelatihan dan pengembangan BPSDM Propsu. Untuk itu, mari kita simak selengkapnya ya. Latar belakangnya itu adalah pada tahun 2015, Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian di Dalam Negeri mengalami transformasi menjadi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian di Dalam Negeri atau biasanya juga disebut dengan BPSDM Kemendagri. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian di Dalam Negeri, perubahan tersebut seiring dengan tuntutan perkembangan sistem pemerintahan di Indonesia dan lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Nah, di kantor Badan Pengembangan Sumber Manusia juga adalah salah satu kantor di Medan Kota, Sumatera Utara, Indonesia. Ini juga bergerak di bidang melaksanakan fungsi dan perannya dalam tanggung jawab meningkatkan kompetensi dan profesionalisme sumber daya aparatur dengan menyelenggarakan berbagai program dan kegiatan kediklat melalui ediklat teknis, fungsional maupun kepemimpinan. Lainnya ada yaitu kesimpulan audit, di mana kondisinya yang pertama pelatihan dan pengembangan pada BPSDM sejauh ini sudah berjalan dengan baik tetapi masih terdapat beberapa masalah. Yang kedua adalah pelatihan pengembangan yang dilakukan harus tepat sasaran sehingga kompetensi ASN dapat terlaksana dengan baik oleh para pegawai. Nah, yang ketiga, masih terdapat aparatur dengan kompetensi yang sangat rendah sehingga BPSDM Propsus perlu meningkatkan lagi pelatihan dan pengembangan yang jauh lebih baik. Lalu ada kriteria. Yang pertama dilakukannya kerjasama dengan UPD atau dinas-dinas kabupaten kota. Nah, yang kedua ada pengelolaan pelatihan dan pengembangan dilakukan dengan PKS dan pola fasilitas. Yang ketiga, pelatihan dengan pengembangan harus dilakukan dengan baik disesuaikan dengan prosedur pelatihan yang telah ditetapkan dengan masing-masing jabatan pegawai. Lalu selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Kemudian saya akan melanjutkan mengenai kesimpulan audit, yaitu mengenai penyebab, di mana yang pertama, aparatur yang dipilih biasanya itu saja orangnya, yang kedua masih banyaknya aparatur yang tidak ingin meningkatkan kompetensinya, serta yang ketiga beberapa aparatur yang memiliki usia pralansia gaptek dalam ilmu teknologi. Serta selanjutnya ada akibat, di mana yang pertama, pegawai kurang kreatif dalam menjalankan tugas-tugasnya, yang kedua menurunnya kinerja para pegawai, yang ketiga masih kurangnya kompetensi pada pegawai. Hasil audit yang dilakukan menemukan beberapa kelemahan yang harus menjadi perhatian manajemen di masa yang akan datang. Kelemahan ini dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama masih terdapat aparatur dengan kompetensi yang rendah sehingga BPSDM Propsu meningkatkan lagi pelatihan dan pengembangan yang jauh lebih baik. Yang kedua, pelatihan dan pengembangan yang dilakukan belum tepat sasaran, serta yang ketiga, masih banyaknya aparatur yang tidak ingin meningkatkan kompetensinya. Atas keseluruhan kelemahan yang terjadi, maka diberikan rekomendasi sebagai koreksi atau langkah perbaikan yang dapat diambil manajemen untuk memperbaiki kelemahan tersebut, yang akan dijelaskan oleh teman saya. Ada rekomendasi. Yang pertama, perusahaan harus membuat program perencanaan pelatihan karyawan secara jelas dan terstruktur, serta dipersiapkan dengan baik sehingga program pelatihan dapat berjalan dengan maksimal dan karyawan mendapatkan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhannya. Yang kedua, instansi harus meningkatkan dan mengembangkan program pelatihan yang sudah ada atau yang sudah ditetapkan sebelumnya. Yang ketiga, instansi harus memberikan peringatan dan edukasi kepada pegawai tentang pentingnya pelatihan dan pengembangan. Kemudian ada ruang lingkup audit. Sesuai dengan penugasan yang kami terima, audit yang kami lakukan hanya meliputi masalah program pelatihan dan pengembangan SDM pegawai BPSDM Propsu untuk periode tahun 2023. Audit kami mencakup penilaian atas kecukupan sistem pengendalian manajemen, program pelatihan dan pengembangan SDM, personalia yang bertugas dalam program
pelatihan dan pengembangan SDM, dan aktivitas program pelatihan dan pengembangan SDM itu sendiri.